Halo guys, perkenalkan nama aku Hochki dari kelas 11 IPS 1. Nama lengkap saya Charis Ramos Yosafat Hutasoid. Sekarang kita akan membahas tentang masalah sosial guys. Masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat. Masalah sosial juga merupakan kenyataan atau fakta yang tidak sesuai dengan harapan standar masyarakat. Nah, gap atau jurang antara harapan dan kenyataan inilah yang disebut dengan masalah sosial. Dan masalah ini yang harus kita hadapi bersama. Ada 4 faktor yang menyebabkan masalah sosial. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor biologi. Ketiga, faktor budaya. Dan keempat, faktor psikologi. Namun, pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas masalah sosial yang muncul dari faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Nah, kita akan membahas dari pengertian kemiskinan, karakteristik kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, dampak kemiskinan, dan upaya menyelesaikan kemiskinan. Makanya saksikan terus ya guys. Tapi sebelum itu, kenalin nih tim sosiologi kelompok 3 11 IPS 1. Tim Robert King Martin. Yeay. Come on, let's take a picture, guys. Nah, tim kami terdiri atas 6 orang. Yang pertama, ada Hoki, yaitu saya, yang paling ganteng. Yang kedua, ada Januari, ganteng juga, tapi gantengan saya. Yang ketiga, ada Aura. Yang keempat, ada Chelsea. Yang kelima, ada Widya. Yang keenam, ada Syafa. Dan yang terakhir, ada Kila. Oke. Let's dive in. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan dong. Masuk ke bagian pengertian kemiskinan. Kami telah mengumpulkan data pengertian kemiskinan menurut para ahli. Dan kami mengambil 2 tokoh yang akan menjelaskan tentang kemiskinan, yaitu Gilin dan Gilin, juga Oscar Lewis. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Chelsea. Silahkan Chelsea. Halo teman-teman, saya Chelsea Tria Anjani akan menjelaskan pengertian kemiskinan menurut para ahli. Pertama, pengertian kemiskinan menurut Gilin dan Gilin. Di sebelah kiri saya ada John Lewis Gilin, dan di sebelah kanan John Philip Gilin. Menurut mereka, kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup atau kondisi standar hidup yang rendah. Standar hidup yang rendah berarti kualitas hidup seseorang berada di bawah rata-rata. Artinya mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup layak. Contohnya, kebutuhan dasar seperti sandang pangan dan papan pelayan publik seperti layanan pendidikan dan kesehatan, dan tidak mendapatkan kesempatan ekonomi seperti pekerjaan yang layak. Tahukah kamu, ternyata John Lewis Gilin merupakan ayah dari John Philip Gilin. Keren ya? Ayahnya sosiolog, anaknya antropolog.
Setelah itu, ada pengertian kemiskinan menurut Oscar Lewis. Menurutnya, kemiskinan adalah suatu budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia menyebut hal ini sebagai budaya kemiskinan, di mana masyarakat yang hidup dalam kemiskinan memiliki nilai, sikap, dan perilaku yang cenderung memperkuat kondisi kemiskinan mereka. Belajar pengertian kemiskinan menurut para ahli. Jadi, menurut kelompok kami, kesimpulannya, kemiskinan merupakan budaya di mana kondisi seseorang tidak mampu untuk memenuhi standar hidup minimum. Sekian penjelasan pengertian kemiskinan menurut para ahli. Selanjutnya akan ada pembahasan karakteristik kemiskinan yang akan dibawakan oleh Widya dan Kila. Karakteristik kemiskinan. Kami mengambil dua sudut pandang karakteristik kemiskinan, yaitu dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan dari World Bank atau Bank Dunia. BPS akan dijelaskan oleh Widya. Silakan Widya. Halo teman-teman semuanya, aku Widya. Sekarang aku akan menjelaskan karakteristik kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik. Menggunakan konsep Basic Need Approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan atau GKM dan non-makanan atau GKNM yang diukur dengan melihat pengeluaran suatu individu. Apa sih yang dimaksud kebutuhan dasar makanan atau GKM dan non-makanan atau GKNM? Pertama, kita bahas kebutuhan dasar makanan. GKM itu artinya garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan, yaitu sebesar 14.500 per hari atau sekitar 433.906 per bulan. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar non-makanan atau GKNM. GKNM artinya garis kemiskinan non-makanan, adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, yaitu sebesar Rp149.026 per bulan atau sekitar 5.000 per hari. Jadi, BPS melaporkan bahwa garis kemiskinan pada periode Maret 2024 adalah sebesar Rp582.932 per bulan atau sekitar. Sekian penjelasan karakteristik kemiskinan menurut BPS dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan karakteristik kemiskinan menurut Bank Dunia yang akan dijelaskan oleh Kila. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kila. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik kemiskinan menurut Bank Dunia. Bank Dunia memiliki dua karakteristik jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan menengah. Kemiskinan absolut adalah orang yang mempunyai kondisi dengan pendapatan di bawah $1 per hari. Sedangkan kemiskinan menengah mempunyai kondisi pendapatan $2 per hari. Sekian penjelasan karakteristik kemiskinan dari saya. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai bentuk-bentuk kemiskinan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aura Dinar. Di sini aku bakal ngejelasin bentuk-bentuk dari kemiskinan.
Pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan di mana suatu keluarga atau seseorang memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan, bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Contohnya akan dijelaskan oleh Aura. Contohnya, apabila ada seseorang yang mengalami disabilitas, contoh lumpuh, maka ia tidak sanggup untuk mencari pekerjaan yang upahnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Apalagi ia hidup sebatang kara, sehingga ia terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau tidak dapat merubah nasib. Nomor 2, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, mereka jadi merasa kurang mampu jika dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Contohnya, seorang kasir yang meskipun sudah mempunyai gaji dan bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun ia merasa miskin karena melihat teman-temannya yang lain menggunakan kendaraan yang cukup mahal, sedangkan ia menggunakan sepeda. Motor elit makan sulit. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi akibat munculnya sebuah sikap dan unsur budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Contohnya, yang keempat, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana kemiskinan yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat disebabkan oleh sistem atau struktur sosial yang ada. Contohnya, bayangkan sebuah pacuan kuda di mana beberapa kuda diberi makan yang lebih bergizi dan peralatan yang lebih baik sejak lahir. Kuda-kuda ini akan lebih cepat dan kuat dibandingkan kuda lain yang hanya diberi makan seadanya. Kemiskinan struktural seperti halnya kuda-kuda yang tidak mendapat kesempatan yang sama sejak awal. Contohnya, intinya, kemiskinan struktural adalah kondisi di mana sistem atau struktur sosial yang ada menghambat sebagian orang untuk keluar dari kemiskinan. Ini seperti sebuah permainan yang tidak adil, di mana beberapa orang sudah diberi kartu A sejak awal, sementara yang lain harus berjuang dengan kartu yang kurang baik. Dan yang terakhir, ada kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketidakadaan prasarana, umumnya jalan raya, listrik, dan air bersih, dan keadaan tanah yang kurang subur. Sekian penjelasan bentuk-bentuk kemiskinan dari saya. Selanjutnya, kita akan belajar apa saja faktor penyebab kemiskinan yang akan dijelaskan oleh Danin. Perkenalkan, saya Daninsyah Fabrina. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kemiskinan. Ada 4 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua faktor geografis, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat ada faktor masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor pribadi. Yang kesatu ada kesehatan. Penyakit kronis, disabilitas, atau masalah kesehatan lainnya dapat menghambat seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali berkaitan dengan pekerjaan yang bergaji rendah atau sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, keterampilan.
Kurangnya keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja dapat membatasi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang keempat, sikap dan motivasi. Sikap pesimis, kurangnya motivasi, boros atau kebiasaan buruk lainnya dapat menghambat seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Yang kedua, faktor geografis. Yang kesatu, tidak ada SDA. Orang yang tinggal di daerah terpencil atau kurang sumber daya alamnya pasti susah untuk ingin melakukan sesuatu, bekerja, apalagi membuka pekerjaan. Yang kedua, kondisi alam. Kondisi alam yang ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat merusak sumber penghidupan masyarakat dan menyebabkan kemiskinan. Yang ketiga, infrastruktur. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan air bersih dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kemiskinan. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Yang pertama, distribusi, kekayaan yang tidak merata. Dalam sistem kapitalis yang kaya, yang punya modal akan terus menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kedua, krisis ekonomi. Krisis ekonomi global atau nasional dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, berkurangnya permintaan yang menyebabkan penutupan pabrik bisnis yang menyebabkan banyak pengangguran. Yang ketiga, pengangguran. Jika seseorang tidak bekerja, tentu saja orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang primer maupun sekunder. Yang keempat, inflasi. Kenaikan harga yang tinggi sementara pendapatan tidak naik dapat membuat orang jadi susah membeli kebutuhan mereka dan menyebabkan kemiskinan. Yang keempat, faktor masyarakat. Yang kesatu, diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan gender, etnis, agama, atau kelas sosial dapat membatasi akses seseorang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. 2. Salah kelola rumah tangga. Ada suatu peribahasa yaitu lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Hal inilah yang mengakibatkan hutang semakin bertambah dan berujung kemiskinan. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial seperti perang atau kerusuhan dapat merusak infrastruktur, mengganggu perekonomian, dan memaksa orang mengungsi, sehingga meningkatkan kemiskinan. Terima kasih Syafa telah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Teman-teman, sekarang kita sudah belajar faktor pribadi yang menyebabkan kemiskinan, faktor geografis yang menyebabkan kemiskinan, faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, dan faktor masyarakat yang menyebabkan kemiskinan. Setelah itu, akan ada pembahasan dampak kemiskinan. Horas Madhita Sudina. Perkenalkan, saya Januari Pratama Siolan Turnip. Sekarang saya akan membahas tentang dampak-dampak kemiskinan. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Kita mengambil dampak yang paling sering timbul di dalam masyarakat. Dampak yang pertama, pengangguran. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat kemiskinan. 2. Kekerasan. Dalam konteks ini disebabkan oleh seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dapat dilakukannya, misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu.
3. Kesehatan. Karena biaya fasilitas kesehatan yang mahal tersebut berdampaklah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Dampak yang ditimbulkan inilah yang semakin memperparah kehidupan masyarakat miskin. Mereka kehilangan hak untuk mendapat fasilitas kesehatan karena mereka tidak mempunyai dana untuk membayarnya. Akibatnya, kesehatan para orang miskin turun dan makin parah. 4. Konflik sosial. Kesenjangan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan dan konflik sosial. Contohnya, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Semuanya ini adalah ekspresi berontakan identitas diri setiap individu.